Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian dengan NIM 23231036 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis atau menjelaskan tentang bisnis Canva, yaitu pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPN. Baiklah, marilah teman-teman dengarkan penjelasan dari saya. Nah, bisnis model adalah suatu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan material di lingkungan bisnis, tentu saja, di mana lembaga ataupun perusahaan itu beroperasi. Artinya, bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, menguntungkan, dan menjadi perusahaan yang besar. Model bisnis semakin kesini semakin populer sejalan dengan perkembangan di dunia teknologi, khususnya internet, sebagai fondasi bisnis. Jadi, pemilik bisnis untuk ke bisnis model Canva internet di pertengahan tahun 90-an, di mana strategi pada bisnis pada dasarnya dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha, yaitu strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan atau lembaga mengembangkan karir mereka untuk mendapatkan berbagai keuntungan, tetapi belum ada kesepakatan pada saat itu. Nah, di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan model bisnis online, yaitu proses penciptaan nilai. Bisnis model didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun dalam kaitannya bisnis, dalam menciptakan, dalam menghantarkan, dalam membawa dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model memiliki 99 dimensi. Jadi kalau kita urut pendapat House, Wilder, dan Picture, itu mereka mendefinisikan bahwa bisnis model sekurang-kurangnya memiliki 9 dimensi. Nah, apa saja sih yang dimaksudkannya itu? Nah, menurut Offset Wilder, bahwa yang namanya bisnis model memiliki 9 dimensi yang disebut dengan model canvas. Nah, nantilah yang akan kita bahas. Bisnis model yang kita bicarakan selalu terhubung dengan pendapatan ataupun revenue, biaya atau cost, laba atau profit, sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Jadi memang gejalanya adalah pada pendapatan tanpa biaya dan laba. Yang kedua, bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unit mengembangkan tujuan, menggambarkan strategi, proses teknologi, juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi siapa? Yaitu bagi pelanggan atau organisasi. Nah, agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada satu pasar bisnis tertentu. Nah, ketiga konsep dari bisnis model itu adalah yang merupakan satu prototip dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan strategi bisnis atau kajian bisnis. Ia memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, yaitu bisnis model yang merupakan cara organik organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Jadi, bukan dalam jangka pendek, yang artinya bisnis semacam ini strategi atau usaha dari perusahaan manapun Yang 5 konsepnya adalah bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan.
Beberapa keperluan dari model bisnis ini adalah yang pertama, terkait dengan komponen-komponen model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan, berbagai keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan itu sendiri. Jika konsumen lebih memilih pesaing, maka kita harus melihat target pasar kita, model bisnis yang digunakan untuk membantu kita, perusahaan, dan menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan. Dan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan, model bisnis menunjukkan seberapa radikal hanya satu perubahan yang dilakukan, dan termasuk konsekuensi akan diterima dengan berjalannya waktu. Model bisnis pelan tapi pasti akan berubah karena mustahil. Ketika ada indikasi perubahan yang bisnis kita juga tidak ikut beradaptasi dengan perubahan digunakan oleh perusahaan atau menunjukkan seberapanya suatu perubahan termasuk konsekuensinya. Model bisnis dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis. Komponen model bisnis yang pertama yaitu siapa yang dilayani, yang kedua siapa yang akan ditawarkan, yang ketiga bagaimana menghasilkan produk, yang keempat bagaimana cara menghasilkan uang atau keuntungan. Nah, bagaimana dan kanvas kaitannya dengan analisis. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau keuntungan, bagaimana menghasilkan produk. Kanvas kaitannya dengan analisis tentang bisnis model untuk merangkainya agar Anda memiliki wawasan terkait dengan bisnis model kanvas. Merupakan suatu kerangka kerja untuk mendefinisikan model bisnis yang kekinian, menjelaskan, menilai sehingga lebih maksimal. Apapun sektor yang memang menjadi sektor inspirasi Anda sehingga bisa dikembangkan. Bisnis kanvas juga adalah strategi dalam manajemen. Pertama kali model bisnis dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya, yaitu menjelaskan framework untuk mempresentasikan bagaimana elemen penting yang terdalam dalam sebuah bisnis, yang sebenarnya alurnya itu adalah sederhana. Nah, elemen yang penting dalam sebuah model bisnis, dan jika dilihat sepintas sebenarnya alur dari model bisnis kanvas ini terlihat cukup sederhana meskipun tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam pelaksanaannya secara garis besar mengalir dari suatu elemen bisnis menuju elemen yang penting berikutnya. The customer segment merupakan elemen pertama atau elemen dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini, karena customer segment sekalipun akan menentukan segmen pelanggan kita. Pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis yang akan kita lakukan. Jadi, jika dalam berbisnis kita hanya mengejar satu target saja, maka kita akan cukup kesulitan. Tapi bisa saja sebenarnya perusahaan atau organisasi mampu memainkan insting untuk menentukan atau menebak customer segmen yang pasti. Semakin jelas segmennya, maka semakin memungkinkan dia bisa fokus untuk menentukan seluruh layanan yang akan dilakukannya dalam bisnis itu kepada konsumen yang menjadi target marketnya. Selanjutnya adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Hal ini merupakan pernyataan keunikan produk yang dijanjikan kepada masyarakat sehingga konsumen mampu menyelesaikan masalah utamanya secara efektif dan juga lebih mudah. Nah, selanjutnya nilai ketiga dari elemen yang kita maksud adalah channel atau saluran. Channel merupakan bagaimana kita mengomunikasikan perusahaan atau organisasi mengomunikasikan dan bagaimana kita berinteraksi dengan siapa, dengan konsumen, dengan konsep customer segment. Nah, jadi ada kaitannya antara elemen 1 dan 2 dengan elemen yang kita sebut dengan channel. Jadi channel ini yang dimanfaatkan untuk mengomunikasikan dengan customer segmen tadi dan yang sudah kita pilih dan yang kita tentukan untuk menyampaikan value proposition kepada konsumen. Nah, melalui penggunaan channel yang tepat
keempat, jadi hati-hati kalau penggunaan dan pemilihan penentuan channel adalah salah satu elemen yang penting bagi keberhasilan bisnis yang kita jalankan. Channel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kewarnetan dari customer terhadap produk dan jasa yang perusahaan hasilkan dan perusahaan kita. Yang kedua adalah untuk membantu customer untuk mengevaluasi friendly proposition yang kita komunikasikan atau yang perusahaan komunikasikan kepada mereka. Yang ketiga yaitu namanya channel itu berfungsi untuk memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa yang kita hasilkan, termasuk yang keempat yaitu mendelivery proposal kepada customer. Dan yang kelima yaitu untuk menyediakan dukungan pelanggan after sales. Jadi ini adalah catatan yang sangat perlu kita pahami tentang fungsi dari channel. Yang keempat adalah elemen yang ada dari video stream, revenue stream atau sumber pendapatan di rumah. Ini merupakan bagian yang paling vital karena digunakan organisasi atau lembaga kita sebagai pelaku bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan, berarti keuntungan atau materi dan uang. Elemen ini harus dikelola sedemikian rupa dan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis kalian. Jadi kita harus hati-hati kalau tidak waspada atau tidak fokus pada hal ini, maka akan berakibat pada penurunan sementara dalam bisnis kita. Bisnis Canva menjadi satu hal atau nilai tambahan yang mesti kita pikirkan, apalagi ini terkait dengan bisnis startup yang akan dibangun karena kedepannya akan berkembang menjadi bisnis syaraf yang mana mau tidak mau akan bersentuhan dengan bisnis model kanvas. Sekianlah video dari saya, teman-teman. Semoga dapat memahami tentang bisnis kanvas dan dapat menerapkannya dalam berbisnis kewirausahaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.